Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, salam sukses, salam ceketer dari Jambi. Ini kita mengintai DOQ kita di pagi hari. Nanti ada pertanyaan dari kawan-kawan yang coba kita sepil di sini, coba nanti kita bantu untuk menjelaskannya. Ya, ini DOQ kami ada sekitar 500 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 500. Ini dari sini kita mencoba eh, apa ya, kemarin ada yang menanyakan, kita langsung saja ke pokok permasalahannya ya. Ada yang menanyakan gini kawan, kita buka dulu jendelanya dulu biar lebih terkena udara karena sudah umur 8 hari ini ya. Kita buka jendela, pintu. Nah, kita buka gini kawan, ini umur 8 hari. Wow, sudah lumayan besar-besar ya umur 8 hari. Kita masuk ke pokok permasalahan. Salam untuk rekan-rekan semuanya yang ada di Paku Haji, Tanggerang, Banten, Bogor, kemudian di Bangka Belitung, ada Pak Bayu di sana. Kemudian yang di Lampung, di Mesuji, Jawa Timur, Gresik, Blitar, Ponorogo, Surabaya, Madura, apa kabarnya semuanya. Kemudian di Jawa Barat, Bandung, Cianjur, Rangkas, Bitung, semuanya. Terima kasih sudah masuk. Ini kita pembahasannya, kemarin ada pertanyaan masuk gini guys. Pak, saya baru mindah di UKI sehari semalam kok kematiannya sudah banyak. Penyebabnya apa? Ini alhamdulillah guys, dari 100 yang masuk kemarin nampaknya cuma 2 sini yang mati kemarin kalau melihat datanya itu. Ya, kematian tetap ada, Pak. Kematian tetap ada. Tapi kan banyak dengan tidaknya itu yang harus kita tanggulangi, Pak. Kalau kematian kita biarkan, kita cuek, ya seterusnya akan menimbulkan kematian. Nah, penyebab-penyebab dari kematian di UKI, memang ini adalah momok pemula, momok bagi pemula, yang dimana setiap pemula biasanya pasti itu mengalami angka kematian yang cukup banyak, Ya diantaranya beberapa pengaduan ke saya itu banyak sekali kawan. Merawat DOQ Pak kok mati, banyak yang mati, hampir 50%. Nah itu yang menyebabkan kita bisa kebingungan. Merawat DOQ kok bisa menyebabkan angka kematian 50%. Gimana ceritanya kan gitu. Dulu saya di awal-awal ya pernah kejadian seperti itu, pernah kawan. Setelah kita selidik punya selidik, kemudian usut punya usut, kita cari pengalamannya, menggunakan ini, menggunakan itu. Ternyata yang sering terjadi untuk angka kematian kawan, itu mungkin yang pertama ya, biasanya mindah dari penetasan ke box seperti ini ya, di box seperti ini, itu bisa jadi terlambat atau kelamaan di dalam penetasan, bisa juga. Begitu kita pindah, terus angka kematiannya banyak di sini, bisa juga itu. Terlalu lama di dalam penetasan, mungkin 2 hari 2 malam. Kemudian kita pindah ke dalam box pembesaran seperti ini sudah apa namanya, sudah lemes. Sudah lemes, makan nggak mau, minum nggak mau. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya dari situ. Kemudian yang kedua, itu biasanya di dalam box ini kawan, terlalu padat. Ya, di dalam box itu terlalu padat sehingga tidak ada longgar sama sekali. Itu kita masih longgar di sana. Banyak kita longgar di sana. Ini box saya kemarin ukurannya itu kalau nggak salah lebarnya itu sekitar 60. Kemudian panjangnya 180. Ini kita isi 100. Kita hanya isi 100 DOQ kawan. Pernah kita isi 150. Banyak angka kematian karena sempit gitu. Pernah kita isi 150, 170 pernah. Ya, dari situlah maka kami pembelajarannya itu dari situ kawan. Nah, terus kemudian diisi berapa, Pak? Kalau saya sih ukuran 50 atau ukuran 60 kali 180, 170 kita isi
sekitar 100 saja. Paling berani saya 110. Tapi nanti di umur-umur seminggu seperti ini saya kurangi kawan. Tapi kalau saya isi cuma 100, nggak saya kurangi sampai umur 2 minggu. 2 minggu, 15 hari, 14 hari itu kita sudah berani pindah ke kandang pembesaran lagi. Gitu. Nah, terus yang ketiga, itu tadi terlalu sempit ya. Yang kedua terlalu sempit. Yang pertama tadi pemindahan agak kelamaan di dalam penetasan. Kemudian yang kedua itu kandangnya terlalu sempit. Sebenarnya ya dari netas box ukuran 60 kali 180 itu kita isi 200 pun muat, tetap muat kawan. Tetap muat, tapi nanti angka kematiannya pasti banyak. Gitu loh. Ya kalau soal kematian ada, 1, 2 ada. Cuman kan kalau bisa usahakan di bawah 10. Kalau sudah yang mati puluhan, ya itu kita rugi kawan. Gitu ya. Nah, yang kedua tadi terlalu sempit. Populasi kebanyakan nggak ideal dengan nggak ideal dengan ukuran box gitu. Kemudian yang ketiga, biasanya kawan, yang ketiga ini faktornya pakan. Pakannya kurang bagus. Mungkin pakannya kurang pakannya kurang dihalusi. Langsung dikasihkan. Ya memang kalau untuk pakan puyuh seperti ini, pakannya itu adalah pakan pedaging, pur pedaging untuk ayam. Kita kasihkan ke puyuh. Nah, biasanya dari situ kan, biasanya timbulnya juga dari pakan. Pakannya merek apa, Pak? Nggak harus merek sih, kawan. Nggak harus merek. Kalau bisa, cari protein 20 ke atas untuk DOQ. Gitu. Cari 20% proteinnya ke atas. 21, 22, 23. Jangan 20% ke bawah, kawan. Ini bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Nutrisi, gizi yang dibutuhkan ketika DOQ dia kurang. Sehingga apa? Angka kematian ada di situ. Lemes dia. Lemah dia. Besenggolan sedikit dia tumbang. Itu yang bisa terjadi. Kemudian yang keempat itu air minum, kawan. Ini. Air minum ini mungkin di awal tidak diberikan tidak diberikan batu kerikil. Sehingga nyemplung ke situ. Sama badan-badannya ketika baru netas. Kalau ini kan sudah besar. Ini juga seharusnya nggak usah pakai kerikil juga sudah bisa. Cuman kita masih berhati-hati di situ. Gitu. Nah, kemudian yang keberapa tadi? Yang pertama tadi terlambat mindah. Kemudian yang kedua terlalu sempit. Yang ketiga pakan proteinnya mungkin kurang menunjang. Iya kan? Proteinnya kalau bisa di atas daripada 20% proteinnya. Terus kemudian pemberian airnya. Air kalau untuk pertama bisa air gula juga bisa, Vitacik juga bisa, air putih juga bisa. Kalau menurut saya yang paling bagus selama saya ternak itu air gula merah. Kemudian gula merah itu 3 hari berturut-turut bisa juga. Kemudian Vitacik juga bisa. Vitacik untuk ayam itu bisa juga. Itu yang keempat pemberian air minum. Nah, yang kelima, nih, sepengalaman saya yang kelima, terakhir, bola lampu, kawan. Jangan terlalu tinggi. Kemudian jangan kurangnya hangat, kurangnya panas, kurangnya penghangat di dalam box. Ini bisa terjadi menyebabkan angka kematian. Yang kelima tadi, hati-hati di situ. Masukkan DOQ di kandang seperti ini, pakai bola lampu pijar, kemudian kita tutup. Tutup, jangan terlalu rapat betul. Kalau bisa dia mendapatkan suplai hangat yang memadai. Suhu kalau mau diukur masih di 37 atau 36 di dalam box ini karena pemindahan. Baru masuk masih ngumpul di bawah lampu. Tutup dulu kandangnya. Ada itu di video-video saya. Kemudian setelah itu kita pahami, kita perhatikan apakah puyuh ngumpul di bawah lampu. Apakah puyuh menjauh dari lampu.
Kalau puyuh ngumpul di bawah lampu selama 2 jaman atau 3 jam kita biarkan dalam box, berarti sistem penerangan, sistem hangatnya kurang. Penghangatnya kurang. Boleh ditambah lampu. Ya, boleh ditambah lampu. Mungkin yang tadinya lampunya 2, ini kita tambah lampu 1. Kemudian kalau puyuh menjauh dari lampu, itu kepanasan kawan. Itu kepanasan. Lampunya boleh dikurangi. Kalau dua-duanya itu istilahnya kita melanggar standar dua-duanya itu, ya kan, menjauh dari lampu, ngumpul di bawah lampu, itu nanti penyebabnya sama. Penyebabnya sama. Angka kematian juga menunggu di situ. Karena apa? Mereka asik menyelamatkan badan dia, mereka asik mencari aman untuk badan dia, sehingga dia tidak mau makan, tidak mau minum. Angka kematian menunggu di situ. Gitu kawan ya. Jadi kalau bisa ya kita pahami betul lah. Hati kita harus menyatu dengan ternak kita. Kasih sayangnya, kemudian semuanya harus menyatu ke ternak kita. Supaya DOQ ini betul-betul kita rawat, terus kemudian DOQ ini angka kematiannya tidak banyak kawan. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita terlambat pemindahan ke box, terus kemudian box isinya terlalu banyak, kemudian pakan protein tidak mendukung, kemudian air minum tidak diberikan batu kerikil ya seperti ini ya. Kemudian masalah suhu panas hangatnya kurang memadai atau kurang maksimal atau memang kepanasan. Itu bisa terjadi yang seperti itu. Nah, itu kawan. Ini ya kita berbagilah untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Terkadang pemula itu memang di sini yang selalu gagal di sini, ya. Kita sama-sama memahami, sama-sama kita belajar di sini. Bukan berarti saya yang paling pinter, yang paling pengalaman, dan juga bukan berarti saya menggurui kawan. Saya bercerita berdasarkan tentang pengalaman yang saya alami sejauh ini saya beternak gitu. Jadi mudah-mudahan sedikit membantu untuk rekan-rekanku semuanya agar sekiranya tidak gimana ya, tidak melanggar apa yang sudah menjadi pengalaman kami, apa yang sudah menjadi ketentuan yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melanggar 2 atau 3 ketentuan di situ, ya kita takutnya nanti angka kematiannya kawan. Itu yang kita pikirkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hasil kita harus maksimal. Ya, kalau menurut pengalaman saya, ya itulah tadi dari beberapa pengalaman kami ceritakan, kami tuangkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer dari Jambi kawan. Tetap semangat.